Selamat pagi semuanya. Sudah lama aku nggak nongol di YouTube. Hari ini tanggal 2 Oktober 2021. Waktu berjalan sangat-sangat cepat. But that means aku udah nggak bikin video kayaknya mungkin udah beberapa bulan lalu deh. Aku berterima kasih sekali sama kalian yang udah nonton, yang udah support, yang udah like, yang udah komen. Terima kasih juga buat semua DM yang aku terima di Instagram. Sayangnya aku nggak bisa ngejawab semua pertanyaan kalian. Aku juga nggak bisa fokus 100% sama caranya aku ngejawab. Jadi kadang-kadang kurang jelas. Makanya aku mikir ya udah kalau gitu mending semua pertanyaan kalian plus yang ingin aku bahas sendiri aku gabung dan bikin video baru. Oke, so tips nomor 1 yang menurut aku paling penting buat kamu tahu, dan aku juga ngarep pas aku kecil atau pas masih agak naif dikit ada yang cerita sama aku. Tips nomor 1 paling penting adalah buat cewek, kadang-kadang juga buat cowok. Kamu harus kencing setelah melakukan sesuatu. Buat memperjelaskan lebih sedikit, kali ini aku juga nge-google biar kata-kata bahasa Indonesiaku nggak terlalu kaku atau nggak terlalu nyampur pakai bahasa Inggris. Kalau tetap terjadi, sorry. So masalahnya gini, aku terutama kalau misalnya aku telah melakukan, dan dengan melakukan aku maksud like the whole thing, kayak kalian berdua selesai, aku emang selalu harus kencing. Karena kalau enggak, besok paginya atau mungkin beberapa jam kemudian kalau misalnya aku mau kencing tuh sakit sekali. Aku mulai kram, terus di areanya itu terasa kayak ada yang nyubit. Sama kalau kencing tuh kencingnya cuma keluar dikit sekali, tapi ngerasa kayak pengen kencing. Kalau bahasa Inggris sih namanya UTI. Itu artinya saluran kencingmu itu terinfeksi. Rasanya nggak nyaman sama sekali. Aku nyari di Google, ternyata cowok bisa juga kena, tapi very rare, like jarang banget cowok bisa ngerasa atau dapat UTI. So, tips dari aku yang paling penting itu setelah kamu juga selesai atau kalian berdua selesai, please dalam 15 menit kemudian kamu harus kencing. Lebih bagus lagi kalau kamu minum gelas air sebelum tidur atau minum gelas air di dalam 15 menit itu. Sebelum atau setelah kencing gak apa-apa, tapi make sure kamu minum. Gara-gara minum tuh bakal langsung ke saluran kencingmu, bawa semua barang-barang kotor, kamu kencingin. So pertanyaan selanjutnya itu aku ambil dari DM, salah satu DM paling pertama yang aku dapet di Instagramku. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita melakukan itu dengan jarimu sendiri atau jari partnermu tetap udah isi sperma atau bekas-bekas sperma, kalau kita memasukin ke dalam areanya si cewek ini, kita bisa hamil atau enggak? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah kemungkinan buat kita hamil cuma dengan sperma di bekas-bekas jari kita tuh kemungkinan kecil sekali, kayak mungkin gak bisa kali ya. Pas terjadi ejakulasi di cowok itu ada tekanan dari dalam yang yang menekan sperma jauh ke dalam rahim. Rahim, aku nyari di Google. Jadi pakai jari itu kita cuma kena dinding area si cewek. Jadi sebenarnya itu nggak bisa hamil. Ya, itu aja jawabanku. Melanjut ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu juga sebuah DM dari kalian yang nonton video-video sebelumnya. Pertanyaannya adalah, bisakah aku hamil cuma dari pre-ejaculation? Buat yang nggak tahu, pre-ejaculation itu kalau si cowok itu keluar pas terakhir itu kan keluar banyak. Ya tergantung sih, tapi maksudku biasanya tuh ada lumayan lah yang keluar.
Tapi sebelum-sebelumnya itu kita juga pas lagi melakukan itu keluar juga sedikit sekali. Dan itu cukup karena ada tekanan juga. Itu juga cukup buat bikin cewek hamil. Jadi ya pre-ejaculation si cewek ini juga bisa hamil. Emang harus hati-hati sekali soalnya kebanyakan menurut aku dengar teman-teman yang hamil itu mereka melakukan tengah perjalanan mereka bilang oh kita harus pakai kondom. Itu sebenarnya kamu udah telat. Of course bagus kalau kamu pakai kondom, mendingan pas di tengah perjalanan kamu kayak oh nggak apa-apa deh, udah mau selesai nggak usah pakai. No, tetap harus pakai. Cuma maksudku ada kemungkinan juga pas kita nggak pakai kondom setengah perjalanan itu kamu juga udah bisa hamil because of the pre-ejaculation gitu. Oke, so tips nomor 4 itu dari aku sendiri. Aku ngarep kalian tahu semua kalau kita pakai kondom itu emang kemungkinan buat kita hamil itu makin kecil, tapi kemungkinan untuk kita dapat penyakit STD itu apa sih bahasa Indonesianya? Penyakit menular seksual, STD, itu nggak terjamin kita nggak bakal penyakit menular seksual. Karena keputihan yang keluar dari bagian cewek ini bakal bisa ke... Kalian nggak pernah ya? Setelah kita melakukan itu, area di bawah itu semuanya agak basah, agak lembab, itu dia namanya. Nah, yang lembab-lembab itu udah ada banyak bekas-bekas dari dalam, jadi tetap bisa kena. Aku susah banget ngejelasinnya. Oke. The point is, karena kita pakai kondom bukan berarti kita nggak bakal kena penyakit penular yang tertular karena sexual activities. Dulu sih aku nggak kayak gini, tapi sekarang aku kayak gini ya. Setiap aku ganti pasangan, aku selalu minta kita berdua pergi dan ngelakuin tes buat ngecek penyakit seksual yang mungkin aku atau partnerku punya. Itu emang lebih bagus buat aku, buat si dia. Soalnya nggak cuma jelek buat aku ya kalau misalnya ternyata dia punya penyakit. Bayangkan aku punya penyakit, aku nggak nyadar, terus aku dari dulu tuh ngenain orang-orang, tapi aku nggak pernah nyadar, kayak ngerasa salah gitu kan. Jadi aku nggak tahu ya harganya di Indonesia tuh berapa. Tapi di sini karena kita ada insurance, pertanggungan, kita nggak usah bayar. Tapi menurut aku sih doesn't matter ya harganya berapa. Menurut aku mendingan kamu tahu kamu punya penyakit atau enggak gitu. So ya, itu tipsku. Kondom nggak bakal selalu bikin aman. Tips selanjutnya, kalau nggak salah kita sekarang di nomor 5. Ini pengalaman aku selalu, emang dari kecil kalau nggak salah aku kayak gini, aku selalu tidur telanjang. Kalau emang lagi dingin, ada pakai t-shirt di atas, t-shirt cowok yang besar yang nggak terlalu ketat di badan. Tapi yang paling penting itu bagian areamu yang selalu pakai celana dalam, selalu ketat itu, kasih mereka break, like mereka harus istirahat, harus dapat udara segar, harus bisa bernafas lah gitu namanya. Jadi tips dari aku tuh coba untuk tidur telanjang. You're not gonna believe it, tapi serius rasanya enak banget buat tidur telanjang. So ya, tips nomor 5. Pertanyaan 6, ini juga sebuah topik yang lumayan banyak aku dapat di DM-ku. Apa itu fetish? Fetish itu adalah, menurut aku ya, sebuah kemauan yang bikin kita nafsu, yang gak semua orang terima sebagai sesuatu yang normal. Fetish itu bisa, misalnya aku nafsu karena aku suka kalau orang-orang basah. Jadi aku tuh nafsu kalau kita di kamar mandi lah, di kolam lah, lagi berenang di laut lah. Kalau lagi basah tuh tiba-tiba aku cepet nafsu. Atau aku lihat orang yang basah, tiba-tiba aku nafsu. Ada juga ke ekstrim, seperti orang-orang yang mulai nafsu karena mikirin aku dikencingin atau aku ngencingin orang tuh bikin aku nafsu.
bisa levelnya sangat ekstrim, bisa something small kayak orang-orang lagi masak, kamu nafsu, oke, jadi fetishmu tuh ya I like people kalau misalnya lagi masak, itu fetish. Pengalaman aku sama orang-orang fetish, ya paling ekstrim aku pernah sama orang yang ternyata dia nafsu kalau mikirin orang ngencingin atau dikencingin. Aku pernah sama orang yang suka kalau aku atau dia basah karena kita lagi berenang, kalau kita lagi mandi. Pernah juga aku sama orang yang fetishnya itu bertengkar. Jadi setiap kita selesai bertengkar, tiba-tiba dia nafsu sekali, like gak make sense. Soalnya aku jadi mikir tuh mungkin fetishnya dia tuh gak dia kalau kita bertengkar, tapi fetishnya dia tuh kalau aku lagi nangis. Jadi aku masih gak tahu fetishnya dia kemana, gak pernah kita omongin sih, soalnya gak terlalu lama pengalaman aku sama dia. Tapi menurut aku kayaknya lebih ke dia fetishnya pas aku nangis. Nah, anyways, menurut aku selagi semuanya aman, motoku di hidup itu biar pernah. Buat teman-teman yang kenal aku, kayaknya kalian pernah dengar aku ngomong kayak gini. Kalau misalnya kita lagi malam-malam lagi tiduran, tiba-tiba ada yang nanya, hey kamu mau jalan-jalan nggak? Jawaban aku kadang-kadang ya dah, biar pernah jalan-jalan pas malam, atau biar pernah aku ngalamin ini. Aku juga lagi nyoba menjalani hidup tuh biar pernah ngalamin sebanyak hal mungkin. Jadi iya, menurut aku kalau aku ketemu orang yang fetishnya kayak gini atau kayak gitu, asal kita ngobrolin, nggak apa-apa buat nyoba ya. Kalau suka kita lanjut, kalau nggak suka ya lain kali nggak usah. Jadi selagi aman sih menurut aku nggak apa-apa gitu. But yeah, that's fetish. Pertanyaan selanjutnya, kalau nggak salah nomor 7. Ini aku ada pertanyaan tentang sesuatu yang normally cuma buat si cewek, tapi ini juga bisa terjadi buat si cowok, yaitu yeast infection. Aku udah nge-google, ternyata yeast infection itu infeksi ragi wanita. Ragi. Oke. Aku juga sering sekali dapat yeast infection. Paling seringnya terjadi tuh pas kita pindah rumah, lagi jalan-jalan ke negara lain. Pokoknya selalu pas kita ganti air atau pas aku ganti pasangan. Jadi kalau misalnya kita ke negara lain tuh kan pH di air pas kita lagi mandi tuh beda. Cepet sekali aku kena infeksi. Sama juga dengan pasangan baru, kayak hari aku tuh kayak setiap kali harus kenalan sama sesuatu yang baru tuh pasti kena infeksi. Infeksinya nggak terlalu parah. Kalau aku biasanya cuma gatel dikit, sama keluar keputihan tuh kayak keju. Jadi agak menggumpal gitu, menggumpal namanya ya, kayak menggumpal kayak keju kambing. Nggak tahu deh kalian tahu keju kambing. Aku nggak suka keju kambing, makanya aku boleh bilang sorry buat yang lagi makan atau ngeplan makan keju kambing. That's what it looks like. Ada juga orang yang kalau kena yeast infection itu gatel sekali, merah sama agak bengkak, pokoknya kelihatan terinfeksi, gumpal. Seharusnya sih nggak bau. Kalau misalnya aku dapet yeast infection, sama juga sama kalau aku kena infeksi saluran kencing, aku selalu minum jus cranberry. Nggak tahu kenapa, nggak ngerti kenapa. Dulu aku pernah nge-google sekali, harus UTI, saluran kencing itu harus kencing setelah melakukan, harus banyak minum air, sama minum jus cranberry. Kalau yeast infection, according to Google, minum cranberry juice biar pH kalau nggak salah tuh ragi bakal seimbang lagi. Ya, banyak minum air. Jangan pakai celana dalam katun. Sebisanya jangan pakai apa-apa yang ketat, pakai celana atau rok yang flowy gitu. Tidur telanjang, kasih area buat bernafas. Dalam beberapa hari itu bakal hilang sendiri. Jangan pernah cuci, cewek cowok ya, jangan pernah cuci areamu pakai sabun biasa. Harus
either pakai sabun yang pH-nya according to di bawah sana, atau cuma pakai air. Tapi jangan pernah pakai sabun yang buat badan, itu nggak bagus, serius nggak bagus, jangan pakai itu. Jadi dalam beberapa hari infeksinya bakal hilang sendiri. Kalau enggak, mendingan kamu ke dokter, soalnya kamu perlu antibiotika. Aku nggak pernah sampai segitu sakitnya jadi harus ke dokter. Biasanya sembuh sendiri. Tapi kalau nggak salah mungkin aku dapetnya like 2 times a year, 2 kali setahun. Emang normal buat cewek dapet infeksi ini, like it's really normal. Kadang-kadang juga cowok bisa dapet karena si cewek yang ngasih. Jadi kayak aku bilang, kalau kamu nggak pakai kondom, aku udah kena atau terinfeksi, kita melakukan equals ada kemungkinan si cowok dapet juga. Oke, so topik selanjutnya itu topik yang aku dapat dari videoku yang sebelumnya. Banyak aku dapat komen tentang kalian yang confused dan sangat bingung sama seksualitasnya kalian sendiri. Aku harus jujur ya, kalau kita lagi di fase pas kita lagi bingung, itu bisa sangat frustrating, kayak bisa frustrasi sekali, soalnya kita nggak tahu cara dapet jawabannya. Tapi aku janji nanti pas kalian keluar fasenya ini, kalian bakal sangat-sangat bahagia bahwa kalian pernah bingung. Kenapa? Ya menurut aku banyak sekali orang yang sebenarnya gay atau homoseksual, tapi mereka nggak pernah berani nerima. Jadi mereka nggak pernah nyampe ke fasenya yang mereka mulai terbuka dengan oke, mungkin emang bisa aku itu gay. Orang-orang yang nggak pernah nyampe ke fase itu, mereka bakal that one step back, itu mereka selalu menjalanin hidup itu semau orang lain gitu loh. Ya jadi bayangin kalau misalnya sebenarnya kamu sayangnya sama cewek, aku seorang cewek, aku sayang sama cewek, tapi karena aku nggak berani, kayak aku nggak berani nerima, aku nggak berani mengeksplor kemungkinannya, jadinya aku nikah, punya anak sama cowok, grow old dan mulai tua sama cowok sama yang aku nggak suka, aku nggak sayang, aku terus pas kita sekeluarga ini lagi jalan-jalan, aku lihat cewek kayak lo cantik lo, terus mulai bingung. Nah, pas aku lagi ke supermarket, kayaknya aku pernah cerita deh, aku lagi ke Albert Heijn supermarket di sini, terus aku lihat cewek pass by jalan, hatiku mulai jedar-jedar gitu, terkejut kan, kayak what the hell is this gitu, nggak enak banget rasanya, kayak aku nggak tahu harus ngapain, kok bisa sih sama cewek aku ngerasa kayak gini. Terus aku pengen nelfon adikku, nggak tahu ya aku nelfon dia atau nggak, kalau nggak salah aku nelfon sih. Aku bilang like wow, like aku bingung nih, like aku kok ngerasa kayak gini sama cewek. Pas aku ngalamin itu tuh aku takut, aku confused, aku frustrasi. Tapi sekarang aku malah bahagia aku pernah ngalamin ini. Sama aku bahagia aku pernah nerima kalau aku bisa ngalamin hal kayak gini. Emang susah aku ngejelasinnya ya, tapi kalau kamu dorong terus, kamu terus terima kalau kamu bingung, terima kalau kamu harus nyari jalan lain sama orang lain. Gimana caranya bilangnya ya, I promise you, nanti pas kamu udah tahu jawabannya sama who do you like, who do you love, who do you wanna be, aku janji it's all worth it, really. Menurut aku yang sekarang bisa kamu lakuin itu bisa ngomong, harus bisa berbagi sama orang lain. Gak cuma karena itu bakal ngebantu kamu, tapi seperti yang aku lakuin, karena aku ngomong sama kalian, hal-hal mungkin bakal jadi lebih jelas buat aku. Tapi aku juga ngebantu kalian yang ngerasa sama kayak aku, atau ngerasa pernah ngalamin yang aku alamin gitu. It's really hard to explain, but aku harap kalian sabar. Dan kalau kalian ada temen yang bisa kamu ajak ngomong, atau orang tua, atau siapalah, gak apa-apa, please ngobrol. Kalau nggak, send me a DM. Aku selalu nyoba ngejawab sebisaku, but yeah, just send me a DM and then let's talk. Sebenarnya aku pengen nyelesain video di sana, tapi aku baru ingat aku pernah dapet DM dari 2 DM actually, dari 2 cewek yang lucu banget buat diajak ngobrol. Sorry aku nggak bakal bagi nama-nama orang-orang yang
nge-DM aku, tapi mereka lucu-lucu banget nanya pertanyaan. So ini jadi pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab. Pertanyaannya adalah, apakah kemaluan cowok di Eropa lebih besar dari Asia? So ini jawabannya. Dari pengalaman aku, kemaluan cowok di Eropa memang lebih besar. Majority-nya, kebanyakannya, nggak semuanya, kebanyakan lebih besar daripada punya cowok di Asia. Pernah juga kebalik, tapi sebenarnya really size itu nggak penting sama sekali, really. Walaupun cewek-cewek sampai, mungkin teman-teman kalian pernah bilang ya, oh gede, oh besar atau kecil. Honestly, really no. Menurut aku lagi, kalau punyamu itu lebih kecil, kalian itu mulai lebih kreatif dengan cara kamu melakukan. Pakai jari lah, cara kamu bergerak lah, cara berhenti, terus ngelanjut, terus ekspresi muka, pokoknya lebih kreatif sama lebih pengertian. Jadi emang kadang-kadang yang lebih kecil itu sebenarnya lebih enak daripada yang lebih besar. Soalnya yang lebih besar, udah besar dia mikir tinggal masuk keluar, nggak ada goyangnya, nggak ada geraknya, nggak ada foreplaynya, nggak ada ngobrol pas selesainya. Jadi really, size really doesn't matter. Tapi aku suka banget aku dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Semakin aku bisa ngejelasin tentang things dengan pengalaman, itu lebih gampang buat aku bikin video. Soalnya kalau videonya lebih theoretical tuh aku harus nge-google, harus ngejelasin pakai Indonesia yang sangat susah ya buat aku. Videonya juga bakal makin gak jelas. Jadi kalau kalian nanya pertanyaan tentang pengalaman, silahkan ditanya. Okay. That was the end of the video. Makasih buat semuanya yang udah ngirim aku pertanyaan, ngirim aku komen, ngirim aku banyak likes. Terima kasih buat semua supportnya. Aku juga really happy aku bisa mulai kenal banyak orang Indonesia, nggak cuma di Bali. Kayak aku dapat DMs dari Papua, dari Jawa, ada orang dari Kalimantan. Like, thank you so much buat kalian, dan sampai lain kali. Bye.